Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Iis TV. Pada video kali ini aku mau berbagi soal tentang kisi-kisi soal ujian pretest PPG tahun 2022, khususnya untuk guru kelas SD untuk kompetensi profesional muatan pelajaran bahasa Indonesia di part satunya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sebelum ke soal, aku mau ngajak dulu nih ke teman-teman semuanya yang mau seleksi P3K di tahap 3 ini, teman-teman bisa ikut gabung bimbel di Ayo P3K. Jadi di Ayo P3K ini ada berbagai bidang studi bimbelnya. Ada PGSD, ada guru PJOK, ada guru IPA, ada guru matematika, ada guru bahasa Indonesia, dan juga guru bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang belum pernah dengar apa itu bimbel di Ayo P3K, jadi kelebihannya itu banyak banget. Jadi yang pertama, latihannya itu soalnya berbasis CAT. Jadi seperti kita tes langsung seperti apa di depan komputer. Terus juga ada belajar manajemen waktu, biaya langganannya juga murah, cuma 99.000 aja, plus diskon juga kalau teman-teman pakai kode referralnya aku, Iis TV 1 ya. Akses belajarnya juga fleksibel, bisa di handphone, bisa di laptop, kapan saja. Terus juga full akses selama 1 tahun. Jadi mulai persiapkan diri teman-teman dari sekarang, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Untuk info lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Kita langsung ke soal nomor 1. Gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di lingkungan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas siswa-siswi sekolah, baik itu siswa SD, SMP, maupun SMA. Di samping gerakan pecinta alam tersebut, keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah juga telah makin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena-fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun terakhir ini tidak selalu bernilai negatif. Contoh paragraf di atas merupakan jenis paragraf: A. Kombinasi, B. Deskriptif, C. Narasi, D. Induktif, atau E. Deduktif. Oke, teman-teman perhatikan. Jadi kita di soal nomor 1 itu disuruh menentukan jenis paragraf apa yang ada di teks yang tadi sudah kita bacakan. Nah, kata kuncinya di sini, fenomena-fenomena. Jadi adanya di akhir paragraf ya, itu termasuk ke dalam induktif, opsi yang D. Jadi teman-teman harus paham induktif itu apa, deduktif itu apa, seperti itu. Soal nomor 2. Ketika siswa menulis dan membaca puisi dengan nyaring, kegiatan tersebut termasuk kegiatan apresiasi: A. Emotif, B. Reseptif, C. Produktif, D. Didaktis, atau E. Analisis. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Produktif. Kita lanjut ke soal nomor 3. Teks yang berisi sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya merupakan salah satu ragam teks. A. Teks prosedur atau arahan, B. Teks eksposisi, C. Teks tanggapan, D. Teks faktual, atau E. Teks tanggapan. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Teks tanggapan. Di sini pilihannya ada 2 ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah teks tanggapan. Soal nomor 4. Paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal paragraf merupakan A. Paragraf deskriptif, B. Paragraf kombinasi, C. Paragraf deduktif, D. Paragraf narasi, atau E. Paragraf induktif.
Oke, paragraf yang terletak di awal itu adalah paragraf deduktif. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 5. Anak perempuan biasanya menyukai mawar. Contoh di atas termasuk ke dalam A. Penggunaan konjungsi, B. Penggunaan kata hiponim, C. Pemakaian kata ganti, D. Pemakaian kata ulang, atau E. Pemakaian kata yang sama. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Penggunaan kata hiponim. Kita lanjut ke soal nomor 6. Teks ini memiliki tujuan sosial menilai perilaku atau karakter dalam cerita dan memiliki struktur judul, pengenalan, kejadian, dan interpretasi. Hal ini termasuk ke dalam teks A. Teks eksplorasi, B. Teks naratif, C. Teks anekdot, D. Teks cerita berulang, atau E. Teks eksplanasi. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Teks eksplanasi. Soal nomor 7. Poin 1. Alia menulis surat. 2. Ibu bertamu ke rumah bibi. 3. Surat ditulis Alia. Contoh di atas termasuk ke dalam kalimat A. Langsung, B. Tidak langsung, C. Verbal, D. Nominal, atau E. Lengkap. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Verbal. Soal nomor 8. Di sebuah padang rumput ada 3 ekor biri-biri bersaudara. Karena masih kemarau, padang rumput mulai mengering. Ketiga biri-biri itu bingung dan mulai merasa khawatir. Badannya mulai menjadi kurus karena kurang makan. Akhirnya, mereka berunding untuk pindah ke tempat lain. Si sulung mengusulkan agar mereka pindah ke padang rumput lain. Tetapi mereka harus menyeberangi sungai yang ada titian di atasnya. Cuplikan tersebut lebih banyak mengandung unsur A. Tema, B. Latar, C. Alur, D. Penokohan, atau E. Amanat. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Penokohan. Soal nomor 9. 1. Kejadian ini saya alami ketika akan berangkat ke sekolah tanggal 3 Desember lalu. 2. Ketika itu ada seorang remaja duduk di pinggir jalan. 3. Usianya beberapa tahun di atas saya. Ia seperti orang sedang sakit. 4. Tampak badannya menggigil karena demam. 5. Tentu saja saya kasihan sekali pada orang itu. 6. Saya harus menolongnya. Oke, pertanyaannya. Bagian orientasi dinyatakan dengan kalimat, kata kuncinya adalah orientasi. Berarti awal ya teman-teman. Yang A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, atau E, 5. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Di nomor 1 itu menceritakan tentang orientasi, masalah awal. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Semenjak kejadian itu, saya lebih berhati-hati kalau mau menolong orang. Kita tidak cukup hanya mengsaudarakan niat baik. Kita harus waspada dan penuh selidik agar kejadian itu tidak terulang lagi. Cuplikan di atas termasuk bagian A. Tesis, B. Koda, C. Komplikasi, D. Insiden, atau E. Orientasi. Oke, teks yang di atas itu berarti adanya di akhir dalam sebuah paragraf. Kalau di akhir, maka jawabannya adalah B. Koda. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya jika video ini menurut teman-teman bermanfaat. Salam sehat dan juga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.